Pembahasan masih seputar tanda-tanda hari kiamat yang besar. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang nuzul Isa alaihi salatu wassalam. Turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman, pertanda bahwa kiamat telah dekat. Kita akan masuk pada tanda berikutnya, yaitu khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj keduanya adalah bangsa manusia. Keduanya adalah bangsa manusia. Dikatakan bahwa mereka itu adalah keturunan Yafis ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok yang dikatakan mereka itu dari daerah Turkiya. Dari daerah Turkiya. Mereka sudah ada. Dan sampai saat ini ada, dan nanti menjelang Yaumul Qiyamah mereka akan keluar dari tempat persembunyiannya. Jumlahnya sangat banyak. Alat-alat yang canggih saat ini belum bisa mendeteksi keberadaan mereka. Mereka beranak pianak dan banyak sekali. Dulu di masa Dzulqarnain, penduduk di sekitar Ya'juj dan Ma'juj, mereka wadul, ya bahwa mereka tanamannya sering dirusak, ya mereka sering melakukan pembunuhan, berbuat macam-macam dari kejahatan. Maka orang-orang yang ada di sekitar suku Ya'juj dan Ma'juj ini meminta bantuan pada Raja Dzulqarnain. Mereka siap memberikan upah yang banyak untuk membuat tembok raksasa. Dan Ya'juj dan Dzulqarnain mengatakan bahwa apa yang Allah berikan kepada saya dari kekuasaan lebih baik. Artinya tidak usah kalian memberi apa-apa pada saya, yang jelas akan saya bantu untuk membuat satu benteng yang mereka tidak akan bisa menembusnya. Dan tentunya suatu pekerjaan yang sangat besar waktu itu, di mana mereka harus menutup akses antara dua gunung. Dari jurang sampai atas gunung harus ditutup. Dan ini pekerjaan yang mengeluarkan dana yang sangat besar. Namun wallahu ta'ala alam bagaimana mereka waktu itu bisa seperti itu. Bukan dengan hanya ibaratnya batu bata biasa, pakai potongan besi seperti batu bata. Jadi potongannya itu seperti batu bata tapi besi semuanya. Kemudian ditata rapi, setelah itu disiram pakai apa? Ya, cairan tembaga. Maka Ya'juj dan Ma'juj pun tidak bisa untuk menembusnya. Beribu-ribu tahun mereka tidak bisa menembusnya. Namun nanti ketika menjelang hari kiamat, Allah beri kemampuan untuk Ya'juj dan Ma'juj ini bisa melobangi, ya, melobangi tembok tersebut, dan akhirnya mereka bisa keluar dan melakukan pengerusakan di muka bumi. Disebutkan di sini. Natakallamu an khuruj Ya'juj wa Ma'juj ala dawi ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita membicarakan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj
sesuai seperti apa yang datang dalam Al-Quran dan sesuai apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dzikri hadzal hadatsil azim, yang menyebutkan peristiwa yang agung ini. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Muncul orang jumlahnya luar biasa banyaknya bagaikan banjir. Sampai danau Tobariyah itu habis airnya disedot oleh mereka, diminum oleh mereka. Jumlahnya luar biasa. Ibarat kita itu satu, mereka 999. Itu jumlah mereka banyak sekali. Lalu mengatakan, kalau jumlah mereka banyak sekali, taruhlah penduduk sekarang 5 miliar, mereka mungkin bisa sampai sekian puluh miliar. Kenapa gak bisa kelihatan sekarang? Nah, disinilah letak lemahnya kita dan lemahnya teknologi manusia. Sebagian mengatakan bahwa ini yang dimaksud adalah tembok raksasa yang ada di Cina. Tapi bukan itu. Bukan tembok raksasa yang ada di Cina. Karena ini tembok yang sangat tinggi antara dua gunung yang tingginya itu dari jurang sampai puncak gunung. Itu semuanya ditutup. Ya. Dan mereka tinggal di situ di bawah. Jumlah mereka banyak sekali. Disebutkan di anal iman bidzalika wa i'tiqaduhu wajibun 'alal muslim. Karena mengimani dengan yang seperti ini dan meyakininya adalah kewajiban atas setiap muslim. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj tsabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Tentang keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, ini telah datang dalilnya secara tetap dari Al-Quran, dari hadis, serta kesepakatan para ulama. Dzakara dzalika Safarini rahimahullah. Al-Imam Safarini rahimahullah menyebutkan tentang hal ini. Walaupun mungkin kisah Ya'juj dan Ma'juj ini jarang disebutkan. Padahal dalam surat Al-Kahfi yang dianjurkan kita untuk membacanya setiap hari Jumat, terlepas dari sebagian ulama menilai hadisnya lemah, namun sebagian menguatkan hadis tentang disunahkannya membaca surat Al-Kahfi ketika di hari apa? Jumat. Surat Al-Kahfi memuat banyak sekali kisah-kisah yang gharibah, kisah-kisah yang ajaib. Kisah tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi yang mereka tidur 309 tahun di gua. Kisah tentang Nabi Musa dan Khidir dalam pencarian ilmu dan melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Pun kisah Dzulqarnain. Ada yang mengatakan Dzulqarnain adalah Alexander Makedonia. Sebagian ulama mengatakan Dzulqarnain ini bukan Alexander Makedonia. Karena Alexander Makedonia ini bukan seorang muslim. Sedangkan Dzulqarnain seorang apa? Muslim. Ya, sebagian ulama mengatakan dia bukan Alexander Makedoni. Namun dia adalah Dzulqarnain. Karena beda antara Alexander Makedonia dengan Dzulqarnain. Nah. Amal kitab, ada mendalil dari Al-Quran, fa fi qaulihi ta'ala, yaitu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa aqtaraba al-wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun
absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Sehingga apabila Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka, yakni benteng yang mengurung mereka bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Wa hum min kulli hadab yasidun, dan mereka dari setiap dataran tinggi mereka langsung turun dengan cepat, lari melakukan pengerusakan di muka bumi. Kalau dari atas ke bawah itu kan gampang larinya kan. Mereka muncul dari atas langsung lari menebar ke muka bumi melakukan kerusakan. Ya, membunuhin orang, merampasi harta orang. Waqtarabal wa'dul haq, dan telah dekat janji yang hak, yaitu kiamat. Jadi kalau Ya'juj dan Ma'juj telah keluar, malaikat Israfil tinggal niup trompet yang sudah ada di mulutnya. Tinggal disebul, tinggal ditiup trompet atas izin Allah Subhanahu wa taala. Waqtarabal wa'dul haq, janji yang hak yaitu hari kiamat pun telah dekat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, maka penglihatan orang-orang kafir akan terbelalak. Mereka baru tersadar bahwa inilah kiamat yang dijanjikan. Mereka baru tersadar bahwa inilah kiamat yang dahulu mereka dustakan. Namun penyesalan yang tidak ada gunanya. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat atau nyawa sudah sampai di tenggorokan, seorang menyatakan tobatnya sudah tidak dianggap lagi. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Orang-orang kafir mengatakan, duh celaka kami. Kami telah lalai dari hari yang seperti ini. Bal kunna zalimin, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Penyesalan orang-orang kafir yang tidak akan ada manfaatnya. Di saat mereka menyaksikan kiamat, di saat mereka merasakan dahsyatan yaumul qiyamah, jadi disebutkan dalam riwayat bahwa sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi atau dia masih hidup ketika kiamat datang. Jadi ketika kiamat datang orang masih hidup, berarti ini paling jeleknya manusia sudah. Paling jahatnya orang. Karena selagi orang itu punya iman, sekecil apapun, Allah akan wafatkan. Allah akan matikan sebelum datangnya yaumul qiyamah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Wa qala ta'ala fi qissati dzil qarnain, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Dzul Qarnain. Summa atba'a sababa hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma.
atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrih alaihi qitra famasta'u ayadharuhu wa mastata'u lahu naqba qala hadha rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan Rogna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'din wa nukha bis suri fajama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idhi lil kafirina summa atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain yang menelusuri suatu jalan. Jadi Dzulqarnain itu raja yang luas kekuasaannya. Dan di muka bumi ini dari baratnya bumi hingga timurnya. Paling baratnya bumi tempat tenggelamnya matahari. Dan paling timurnya bumi tempat terbitnya matahari. Ini raja yang luas kekuasaannya dan diberi oleh Allah kehebatan. Raja Dzulqarnain. Sehingga ketika beliau telah sampai di antara dua as-saddain, dua gunung, beliau mendapatkan di belakang dari gunung tersebut atau di depan gunung tersebut ada satu kaum yang mereka hampir-hampir tidak memahami ucapan apapun. Saking asingnya bahasa mereka dan susah berkomunikasi. Intinya Dzulqarnain sampai di suatu tempat, satu kaum yang hidup di depan dua gunung yang sangat tinggi. Dua gunung yang sangat tinggi yang mereka itu susah untuk difahami ucapannya. Bisa jadi mereka menggunakan bahasa isyarat atau apa yang sebagian orang itu memahami. Karena ketika ada orang tidak memahami bahasa orang, terkadang mengungkapkan maksudnya dengan bahasa isyarat, ya kan. Kalau sekarang lebih mudah lagi, ya, menggunakan HP sudah ada translate-nya, sudah ada terjemahannya. Ya, atau misalnya orang bicara apa terus nanti minta terjemahannya, ada terjemahannya. Walaupun juga kadang terjemahannya nggak pas. Kadang kaku, ya bahasanya kaku. Tapi di zaman itu tentu belum ada yang seperti ini. Hanya saja seorang bisa mengungkapkan maksud dan keinginannya tanpa harus dengan di bahasa orang, dengan bahasa isyarat orang juga faham. Ya, dengan bahasa isyarat misalnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa mengenal bahasa itu satu hal yang penting. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat namun tidak sahih. Man alima lughata qaumin amina min makrihim. Barang siapa yang mengetahui bahasa satu kaum, dia akan aman dari makar mereka. Ya, Rasulullah SAW menyuruh seorang pemuda sahabat bernama Thabit ibnu Zaid atau Zaid bin Thabit, bernama Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa-bahasa Yahudi. Dalam sebulan dia sudah menguasai bahasa Ibrani atau Suryani. Sehingga kalau ada surat-surat datang dari orang Yahudi yang menerjemahkan, sahabat Zaid bin Thabit. Ini penting. Dan hampir semua negara mereka memiliki para penerjemah. Ya, ketika datang utusan asing,
kemudian dengan bahasa yang tidak difahami, nanti para penerjemahnya ini akan mengungkapkan maksud ya, apa yang diinginkan. Qalu mereka mengatakan, ya Dzul Qarnain, wahai Dzul Qarnain. Kalau Qarnun sendiri artinya tanduk. Qarnain berarti orang yang punya dua tanduk. Allah Ta'ala alam, mungkin yang dimaksud bahwa dia itu seorang raja yang ibarat tanduk dua, itu ibarat kekuasaannya itu barat dan timur, dikuasai semua, barat dan timur. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, mereka melakukan pengerusakan di muka bumi, membunuh, merampas ya harta ternak mereka. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainum sadda. Apakah kamu mau untuk menjadikan antara kami dengan mereka ya ada tembok, ada apa? Bendungan atau pembatas, kami akan memberi kamu ya kharjan, uang atau harta. Artinya mau enggak kamu ya membuat tembok untuk memisahkan kami dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, nanti kami akan kasih kamu uang, upah yang banyak. Ikhwani rahimani wa rahimullah. Boleh seorang ketika dia memerlukan sesuatu menyewa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian dia mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, ya fulan, bangunkan misalnya untuk saya ya kamar mandi, nanti kamu saya kasih sekian. Boleh. Terus bagaimana kalau seorang dia menyewa orang untuk kerja, kemudian tidak menyebutkan seberapa gajinya setiap hari, misalnya kerja harian. Kalau saya misalnya nyuruh orang untuk kerja membuat misalnya kamar mandi di rumah saya sampai seminggu 2 minggu, tidak ada perjanjian seberapa saya memberi upah. Seberapa saya memberi upah? Ulama mengatakan memberi upah ya seperti keumuman orang yang punya pekerjaan seperti itu di tempat tersebut. Misalnya tukang, ya di sini misalnya di kampung kita misalnya tukang kurang lebih 85 sampai 90. Sudah kita kasih segitu. Kalau kita hanya ngasih 50, zalim yang seperti itu. Karena itu gak umum. Atau tukang tersebut minta 200 misalnya sehari. Alasannya di Jakarta aja 200. Padahal di sini apa? Ini bukan Jakarta, ini bukan Papua. Ya kan? Jadi seorang kalau dia mempekerjakan orang, kemudian tidak ada kesepakatan seberapa dia memberi upah kerja sehari. Kerja sehari kan umumnya dari jam 8 atau jam 7 sampai jam setengah 4 lah. Itu sehari. Itu umumnya taruhlah kalau itu ya tukang 85 sampai 90 misalnya. Kalau kenaik misalnya 75 misalnya. Sudah kita kasih seperti keumuman. Ya. Seperti itu ulama menyebutkan. Ya. Karena al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dijadikan patokan. Sekarang kalau saya misalnya dari Terminal Kebumen sampai Jogja naik bis hari biasa, bis biasa saja, bis ekonomi AC, dia minta 300.000. Boleh nggak saya mengelak? Boleh, karena nggak umum. Bis biasa, hari-hari biasa, ya, kok segitu? Nggak umum. Umumnya taruhlah 60 misalnya.
Ya kan? Kalau dia meminta pada saya 300.000, saya berhak untuk apa? Menolak, karena tidak apa? Tidak wajar. Seperti itu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab al-kharju, semacam sayembara dan semisalnya, seorang misalnya dia dijanji oleh seorang, kalau kamu bisa ya mengambil sepeda motor saya yang jatuh di sungai, maka kamu akan saya kasih 5 juta. Mungkin orang ini sampai 10 hari nggak bisa. Setiap mau ngangkat jatuh terus 10 hari. Apakah karena dia sudah meninggalkan pekerjaan lain 10 hari, ya sementara motor tadi belum bisa keangkut di atas, dia berhak mendapat 5 juta? Tidak. Tidak berhak. Karena perjanjiannya, ya, kalau kamu bisa mengangkat motor saya yang jatuh di sungai, ya 5 juta. Ada orang bisa jadi 1 jam, bisa ngangkat, udah dapat 5 juta, ya kan? Tapi ada orang sebulan dia nggak kerja, terus usaha ngangkat motor ini nggak angkat-angkat, nggak dapat apapun. Karena perjanjiannya, kalau bisa mengangkat motor ini dari dasar sungai ke atas, dapat 5 juta. Sebulan dia kerja nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Ya, karena memang perjanjiannya seperti itu. Ketika Raja Dzulqarnain diminta oleh penduduk satu daerah yang mereka mengalami kedzaliman, ya, yang ditimpakan oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj, mereka meminta kepada Dzulqarnain untuk membuat tembok yang tinggi, yang besar, yang tebal, sehingga bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa, ya, tidak bisa menembus wilayah tersebut, sehingga mereka aman. Mereka tadinya dibunuh, ternaknya dirampas, tanamannya dirusak, nah mereka nggak aman. Ya, orang hidup di daerah yang subur namun terancam nyawanya. Hidup di daerah yang hartanya melimpah tapi ya selalu terancam, ya, nyawanya, hartanya tidak aman. Hanya dahulu orang mengatakan, orang kalau ingin membuat rumah, jangan hanya melihat murahnya dan strategisnya tempat, jangan. Lihat lingkungan. Lihat apa? Lingkungan. Dahulu dikatakan al-jaru qabla dar. Pilih tetangga yang baik baru bangun rumah. Jangan karena kamu misalnya melihat, wah ada tanah kok murah banget atau strategis, kamu beli. Ternyata itu kampung maling semua. Tetangga kamu pemabuk, ya, pokoknya berbagai kejahatan dilakukan. Bayangkan, kamu ketika pergi bekerja apa aman? Anak dan istri kamu mungkin diganggu, harta kamu mungkin akan digasak. Jadi, jadilah orang yang cerdas. Pilih lingkungan baru bangun apa? Rumah. Al-jaru qabla dar. Cari tetangga yang baik, baru setelah itu Bapak bangun rumah. Berapa banyak orang ya karena salah strategi, hanya bermodalkan ya ini tanah murah atau ini tanah strategis, kemudian membangun rumah, setelah itu dia tidak betah di situ, terancam nyawanya, ya, dia selalu dibayang-bayangi ketakutan, anak dan istrinya diganggu, hartanya dirampas. Nah, ketika Dzulqarnain diminta untuk membuat tembok yang sangat tinggi dan tebal dan kuat, dan mereka siap untuk memberikan harta yang banyak, Dzulqarnain pun mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Kata Dzulqarnain, apa yang Allah berikan kepadaku dari kekuasaan lebih baik. Artinya saya selagi mampu akan bantu kalian, tidak minta upah apapun. Apa yang Allah berikan kepada saya
dari kekuasaan sudah cukup. Dan ini raja yang saleh seperti ini. Sementara sebagian penguasa sudah sugih tapi tetap tega ngerampas hartanya merakyat yang apa? Miskin. Ya. Negeri-negeri yang katanya dikuasa, negeri-negeri yang hebat katanya, hartanya melimpah, namun mereka tega menyedot, ya, menghisap darah dan menghisap harta negeri-negeri yang apa? Miskin. Ini beda dengan Dzulqarnain yang ia seorang raja adil. Makanya sebagian ulama mengatakan Dzulqarnain ini bukan Alexander Magdunia. Beda. Nah, Alexander Magdunia sebagian ulama mengatakan dia raja yang kafir. Sedangkan Dzulqarnain seorang raja yang mukmin. Lihat Dzulqarnain mengatakan qala ma makkanni fi rabbi khairun. Seperti itu. Seorang yang diberi oleh Allah jabatan, diberi oleh Allah kekuasaan, gunakan jabatan untuk berbuat baik pada manusia. Jadikan kesempatan seorang diberi oleh Allah kekuasaan untuk yang menebarkan yang terbaik untuk manusia. Bukan kekuasaan dijadikan jembatan untuk apa? Ya merampas ya harta rakyat, untuk memperkaya diri, untuk berbuat apa? Zalim. Jadikan kekuasaan untuk ya berbuat yang terbaik untuk manusia. Fa'inuni biquwwatin. Tolong bantu saya dengan kekuatan. Artinya mari kita bareng-bareng memikirkan membuat apa namanya? Tembok untuk membentengi kalian dengan ya mereka-mereka bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan jadikan antara kalian dengan mereka adanya apa namanya? Ar-radm. Ar-radm itu sejenis bendungan yang apa? Yang besar. Tembok yang apa? Besar. Kalau tembok itu kecil gampang runtuh. Kemudian tembok yang tebal, yang tinggi, yang panjang. Dan temboknya pun bukan sembarang tembok. Kalau itu mungkin dari tanah yang gampang dilobangi. Ini tembok yang luar biasa. Tembok yang terbuat dari potongan-potongan besi. Kalau tembok itu hanya misalnya sekian meter, ini dari dasar jurang sampai puncak apa? Gunung. Anda nggak bisa bayangkan seberapa ya biaya yang digunakan waktu itu. Namun seperti apapun seorang akan mengeluarkan harta asalkan nyawanya itu apa? Ya, nyawanya itu aman. Ya. Karena apa? Yang paling pokok itu apa? Seorang itu nyawanya itu apa? Aman. Ya. Juga harta dikeluarkan banyak asalkan nyawa aman sudah. Seperti itu. Ini potongan-potongan bukan batu bata biasa, bukan batako, bukan hebel. Tapi zubarul hadid. Potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini. Ketika potongan-potongan besi ini sudah sejajar dengan pucuk gunung. Anda nggak bisa bayangkan. Sampai pucuk gunung sejajar sudah. Qalang fuhu. Kata Dzulqarnain, ungfuhu, tiuplah. Ibaratnya dicor. Apa dicor. Sudah potongan-potongan besi kemudian dicor pakai apa namanya? Tembaga yang meleleh. Hatta idza ja'alahu naran. Ya, artinya dibakar besi tadi ya kan sudah merah. Kemudian atuni ufrih alikidra, beri saya tembaga, kemudian disiramkan tembaga yang meleleh. Artinya besi yang ditumpuk-tumpuk yang sudah merah ya, kemudian setelah itu disiram pakai apa? Tembaga yang meleleh. Kayak apa kuatnya sudah? Kayak apa kuatnya nggak kebayang. Dan jangan Anda tanya seberapa biaya yang
gunakan. Fir'aun ketika membangun piramid, Anda nggak bisa bayangkan kalau sekarang itu berapa triliun ya untuk membangun seperti itu. Entah bagaimana di zaman-zaman dahulu mereka itu punya ya harta yang seperti itu. Bahkan sebagian kaum mereka rumahnya itu gunung yang dipahat, yang tentu nilai daripada arsiteknya sangat mahal sekali. Yang tentu untuk memahat gunung ini butuh waktu lama dan butuh keahlian. Ya, namun mereka waktu itu canggih. Ya, di zaman itu bayangkan. Yang kalau itu terjadi di zaman sekarang nggak bisa terbayangkan seberapa biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Famasta'u ayadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mereka untuk memanjat. Itu sudah saya pucuk gunung. Jadi pagarnya ini, tembok sini bukan cuma berapa meter sampai pucuk gunung. Mereka nggak mungkin bisa nanjak setinggi itu. Nggak bisa menanjak setinggi itu, nggak mungkin. Ya. Dan melobangi nggak bisa. Karena ini besi yang diikat dengan ya, tembaga yang meleleh yang tebal. Nggak bisa dibolongin, nggak bisa. Bolongin nggak bisa, nanjak pun nggak bisa. Aman dah. Tapi ya tadi butuh bareng-bareng untuk membangunnya dan butuh biaya yang besar. Lagi-lagi kita katakan bahwa seorang rela mengeluarkan harta yang banyak demi amannya banyak nyawa. Rasulullah SAW mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hisat lahu dunya." Barang siapa yang berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan punya makanan untuk hari itu, seolah-olah dia telah diberi dunia dengan seluruh isinya. Ya. Dunia dengan seluruh isinya, yang disari hanya ini. Orang mau kaya, orang mau jabatannya tinggi, orang mau dia itu punya profesi yang mentereng, ya, kebun yang luas, ternak yang enggak kehitung. Yang disari tiga ini sudah. Nyawanya, jiwanya tentram, tubuhnya sehat, ada sesuatu mengganjal perutnya. Sehingga kalau ada orang meskipun rumahnya biasa, kendaraannya biasa, jiwanya aman, sehat, punya sesuatu mengganjal perutnya, ini kayak raja dunia sebenarnya. Seperti raja dunia sebenarnya. Mau apa sih? Mau ini cari. Paling kayanya raja, apa dia sekali pakai pakaian sampai 10, makan sampai ya 10 piring kan tidak, ya kan? Jadi intinya ya orang itu tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan punya sesuatu mengganjal perutnya. Hada rahmatu min Rabbi. Berkata Dzulqarnain, ini adalah rahmat dari Rabbku. Luar biasa, sebuah proyek yang enggak masuk akal di zaman sekarang. Ya. Yang kalau itu terjadi zaman sekarang mungkin membutuhkan waktu yang entah berapa lama. Ya. Namun sudah demikian, Dzulqarnain kan ada seorang yang beriman mengatakan ini adalah rahmat dari Allah. Dia tidak mengatakan ini hebatnya saya. Ini hebatnya kita. Enggak. Dzulqarnain mengatakan hadza rahmatun min Rabbi. Sama dengan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan, Ratu Saba dari Yaman akan datang ke Syam, Palestina, ke Baitul Maqdis. Maka Raja Sulaiman mengumpulkan pasukannya. Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan. Siapa yang bisa mendatangkan singgah Ratu Saba? Ifrit dari kalangan jin mengatakan, saya bisa
mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan berdiri dari tempatnya. Ribuan kilo di zaman itu. Ya, entah berapa bulan perjalanan. Ini bisa tentaranya Sulaiman di kalangan Ifrit, dari kalangan jin, bisa mendatangkan dalam waktu yang cepat sebelum Nabi Sulaiman berdiri di tempat duduknya. Ternyata di tengah-tengah pasukan Sulaiman ada orang yang diberi ilmu kitab, yang dia bisa mendatangkan lebih cepat dari itu. Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum Tuhan mengembalikan kedipan matanya. Orang mau masa mau gini terus berjam-jam kan capek kan? Ya, dalam semenit kan, setelah berkedip sudah di depannya. Sudah di depannya. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah nikmat dari Allah. Sulaiman tidak membusungkan dadanya, wah ini hebatnya kerajaan saya, tidak. Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini sepengingat untuk kita. Ada sebagian orang, dia orang mungkin baru kaya. Apa istilahnya? OBK, orang baru kaya. Wah sudah pamer sana sini ya kan? Status nih saya punya mobil ini. Ya. Orang baru kaya. Nabi Sulaiman kekuasaannya luas. Tentaranya bukan hanya manusia, jin pun tunduk pada Sulaiman. Sudah seperti itu. Apa Sulaiman menyombongkan? Apa Sulaiman kemudian mengatakan inilah kehebatan kerajaan saya? Sangat jauh orang yang beriman dengan tidak beriman. Orang yang beriman di saat dia mendapat nikmat, dia ngerti bahwa ini ada nikmat dari Allah, gak akan sombong, gak akan jumawa, tidak akan dia itu angkuh, tidak. Dia mengatakan bahwa ini adalah rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Ja'a wa'du rabbi ja'alahu daka. Kalau nanti telah datang janji dari Rabbku, yakni kalau kiamat sudah datang, Allah akan jadikan ya tembok ini akan runtuh. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kekuatan manusia kayak apapun gak bisa menembus tembok tersebut. Mereka menaikinya gak bisa, bolonginya gak bisa. Namun kalau kiamat datang, itu semua akan runtuh. Kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menandingi dari kekuatan manusia. Kekuatan manusia tidak bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan adalah janji Rabbku itu hak. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'din. Dan kami biarkan sebagian mereka waktu itu yamuju, ya mereka ya bergerak ke sana kemari. Kenapa? Dahsyatnya yaumul qiyamah. Bumi digoncangkan, lautan dinyalakan, bintang-bintang berjatuhan, ya, langit terbelah, tidak terbayang. Orang pada lari ke sana kemari, seperti apa? Belalang yang diusir oleh orang kan terbangnya ke sana kemari. Kal faroshil mabsus. Seperti apa? Farosh. Jadi manusia ketika kiamat datang seperti belalang yang terbang nggak karuan sudah. Jadi orang kalau dia ke sawah atau ke ladang, kemudian yang ngusir belalang itu lari nggak apa? Nggak menentu arah. Kayak gitu juga nanti di yaumul qiyamah. Wa nufikha bis-suri, dan sangkakala pun ditiup, fajama'nahum jam'a, maka kami kumpulkan mereka semuanya. Allah kumpulkan yang pertamanya sampai yang akhirnya, yang kayanya, yang miskinnya, pejabatnya, raja, semuanya dikumpulkan, gak ada yang ketinggalan satupun. Wa aradna jahannama yawma idzil kafirin arda, dan kami paparkan jahannam kepada orang-orang kafir. Ini barakallahu fikum tentang Ya'juj dan Ma'juj. Telah datang penyebutan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita harus percaya. Berpuluh-puluh tahun atau beribu-ribu tahun
Ya'juj dan Ma'juj ada dan sampai sekarang ada. Namun teknologi modern belum bisa menemukan di mana mereka. Ingat bahwa Ya'juj dan Ma'juj ya bukan seperti yang disangkakan mereka itu di belakang tembok raksasa di Cina, beda. Karena ini tembok yang menutup antar akses antara dua gunung yang sangat tinggi sekali. Yang di bawahnya saat itu Ya'juj dan Ma'juj, kemudian di sebelah sininya kaum-kaum tersebut yang mereka dengan tembok ini aman dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Namun nanti ketika kiamat datang, tembok itu akan runtuh, Ya'juj pun akan keluar dan akan membunuh manusia, merampas harta, bahkan danau Tobariyah yang isinya air penuh semuanya habis disedot oleh Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.